Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Jumaro dari kelas 5A Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab puasa. Nah, di video saya sebelumnya itu saya sudah menjelaskan mengenai bab toharo dan bab sholat. Untuk lebih tahu tentang puasa, tonton terus videonya ya. Nah, teman-teman, apa sih itu puasa? Puasa, menurut bahasa, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syam atau saum, yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari dengan niat tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu puasa, maka sebelum kita melakukan puasa itu ada yang namanya syarat wajib puasa. Syarat itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melakukan ibadah. Adapun syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yang pertama itu Islam. Artinya, selain dari Islam itu tidak wajib melakukan puasa. Syarat yang kedua yaitu baligh. Artinya, apabila seseorang sudah mencapai umur balighnya, maka seseorang tersebut wajib melaksanakan puasa. Adapun batas baligh bagi perempuan itu 9 tahun. Bagi laki-laki itu 15 tahun. Bagi perempuan biasanya ditandai dengan sudah menstruasi, sedangkan bagi laki-laki biasanya ditandai dengan keluarnya mani ketika mimpi basah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Artinya seseorang tersebut tidak gila. Artinya kemudian tidak dalam keadaan mabuk sehingga seseorang tersebut memiliki akal yang sehat, maka seseorang itu wajib melaksanakan puasa. Kemudian syarat yang keempat yaitu mampu dan kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Artinya ketika seseorang tersebut itu sedang sakit atau sudah tua renta, otomatis orang tersebut kan tidak kuat atau tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka boleh tidak melakukan puasa, tapi dengan catatan orang tersebut itu harus mengganti puasanya atau mukodonya atau bisa dengan membayar kifarat. Kemudian syarat wajib yang kelima yaitu mengetahui awal bulan Ramadan. Artinya ketika seseorang tersebut sudah melihat hilal, maka seseorang tersebut itu wajib melaksanakan puasa. Nah, setelah mengetahui syarat wajibnya puasa, maka ada yang dinamakan rukunnya puasa. Adapun rukun itu adalah hal-hal yang harus ada ketika melaksanakan suatu ibadah. Adapun rukunnya puasa itu ada 2. Yang pertama itu niat. Karena ini tuh puasa pada bulan Ramadan atau puasa wajib, maka niatnya itu dilakukan pada waktu malam hari, yaitu biasanya setelah melakukan sholat taraweh sampai sebelum datangnya waktu subuh. Adapun niatnya yaitu nawaitu shoma ghodin an a'dai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kemudian ada yang namanya doa ketika berbuka puasa. Adapun doanya yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah,
Di dalam puasa itu ada yang namanya puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu biasanya dilakukan pada tanggal 2 Syawal sampai dengan 7 Syawal, yaitu biasanya dilakukan 6 hari. Nah, keutamaan melaksanakan puasa Syawal itu seperti halnya puasa 1 tahun penuh. Adapun niat melaksanakan puasa Syawal yaitu nawaitu shauma ghadin an a'da'i sunnati syawali lillahi ta'ala. Nah, setelah puasa Syawal itu ada dinamakan puasa Tasu'a. Artinya puasa pada tanggal 9 Muharram. Adapun niat melaksanakan puasa Tasu'a yaitu nawaitu shauma ghadin an a'da'i sunnati Tasu'a lillahi ta'ala. Kemudian setelah Tasu'a itu ada yang namanya puasa Asyura. Puasa Asyura itu dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Adapun niatnya yaitu nawaitu shauma ghadin an a'da'i sunnatil Asyura lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang sering banget nih dilakukan itu ada yang namanya puasa sunnah Senin Kamis. Adapun melaksanakan puasa sunnah Senin yaitu niatnya nawaitu shauma yaumal itsnaini sunnatan lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat melakukan puasa pada hari Kamis yaitu nawaitu shauma yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Nah, puasa Senin itu dilakukan biasanya untuk menghormati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan puasa Kamis itu biasanya karena amalan kita itu biasanya diperlihatkan pada hari Kamis, sehingga ketika kita dalam keadaan berpuasa maka insya Allah amalannya itu akan amalan yang baik. Hikmah puasa Ramadan yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu bisa lebih qanaah. Yang ketiga itu melatih mengontrol hawa nafsu. Yang keempat itu bisa saling berbagi. Yang kelima yaitu baik bagi kesehatan jasmani. Yang keenam selalu berusaha menjadi lebih baik. Yang ketujuh meninggalkan kesenangan dunia. Yang kedelapan berhati-hati dalam berbuat. Dan yang kesembilan itu bisa melatih hidup lebih sederhana. Itulah hikmah kita menjalankan puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Kemudian ada yang namanya puasa Syawal. Nah, hikmah kita menjalankan puasa Syawal diantaranya yang pertama itu sebagai penyempurna puasa Ramadan. Yang kedua itu menyempurnakan pahala puasa menjadi pahala puasa setahun. Yang ketiga itu membiasakan puasa setelah puasa Ramadan. Yang keempat itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang kelima itu ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tidak terputus. Itulah hikmah kita menjalankan puasa Syawal. Setelah itu ada yang namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Nah, puasa Tasu'a dan puasa Asyura ini dilakukan pada bulan Muharram. Adapun hikmah melaksanakan puasa Tasu'a dan Asyura, yang pertama itu menebus dosa setahun silam. Yang kedua, mengikuti ajaran Rasul. Yang ketiga, itu keutamaannya di bawah puasa Ramadan. Yang keempat, itu hari puasa umat Nabi Musa. Nah, dan yang kelima itu mewujudkan impian Rasulullah. Itulah hikmah kita menjalankan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Dari puasa sunnah yang saya jelaskan, yang terakhir itu ada yang namanya puasa Senin Kamis.
Adapun hikmah melaksanakan puasa Senin Kamis diantaranya yang pertama itu melatih diri untuk disiplin, yang kedua meningkatkan amalan, yang ketiga terhindar dari godaan syaitan, yang keempat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kelima itu berpengaruh dalam kesehatan tubuh seperti meningkatkan daya ingat, memperpanjang usia, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian mengenai pembahasan puasa. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.